Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, hadratul kiram, para sepuh, para kiai, para ajengan, para guru-guru pribadi sadayana, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Umumnya semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberkahi sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, insyaallah mudah-mudahan kita di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa tuh orang beriman? Mudah-mudahan kita. Amin ya. Kutiba alaikumusiyam, kalian diwajibkan berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil amanu bukan anas? Amanu orang-orang beriman, anasu manusia. Wahai manusia, berpuasalah kalian, bisa saja. Tapi manusia kan umum. Ada manusia seperti kita yang rajin ke masjid, amin. Ada manusia yang tidak mau ke masjid, ada manusia yang sama sekali tidak menyembah Allah. Tapi kalau amanu adalah sentral berbuat baik. Orang-orang yang beriman adalah orang yang spesial. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kenapa? Iman laksana seperti mesin yang apabila mesin itu bagus, maka bagus pula gerakan apalah, entah mobil atau apa gitu ya. Kalau kita punya mobil mesinnya bagus, maka jalannya bagus. Kalau kita punya jiwa raga, imannya bagus, ibadahnya bagus. Tentu dengan iman kita menikmati sholat 5 waktu. Terus dengan iman kita mau ibadah sholat berjamaah. Terus dengan iman kita mau bersedekah. Dengan iman kita mau menolong orang. Dengan iman kita siap mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, atau zakat tijarah, atau zakat profesi barangkali ya. Intinya dengan iman kita siap mengeluarkan zakat, dan dengan iman kita siap berpuasa. Saya yakin kalau bukan dasar keimanan, kita tidak mau dong melaksanakan puasa seharian ya Bapak Ibu. Ngapain atau kita harus puasa seharian, lapar-lapar, mending makan. Tapi Allah yang minta, Allah yang nyuruh, dengan iman kita siap melaksanakan puasa. Kenapa? Allah menjanjikan dengan puasa, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan harapan besar untuk kita bertakwa. Kita coba lihat di luar bulan Ramadan, apakah sholat Isya seperti sekarang ini? Kayaknya enggak ya. Di luar bulan Ramadan, apakah peminat sedekah semarak di
bulan Ramadan ini? Tidak. Dengan iman kita siap berpuasa, dan dengan iman kita siap berlomba-lomba. Karena ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa sangat cenderung untuk menjadi orang yang mutakin, bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Atas dasar cinta kita kepada Allah, mau disuruh apapun boleh, mau disuruh apapun oleh Allah mau. Disuruh sholat berjamaah siap karena kita cinta kepada Allah. Disuruh puasa dari pagi sampai sore siap karena kita cinta kepada Allah. Alhamdulillah. Maka manfaatkanlah momen Ramadan ini. Dan Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada bulan puasa yang diwajibkan sebulan penuh selain Ramadan. Alangkah ruginya kalau bulan Ramadan ini tidak kita manfaatkan. Kenapa demikian? Tentu seluruh amaliyah manusia di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Seluruh amal baik manusia di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bapak Ibu mungkin banyak sekali atau hampir semuanya, kebanyakan bapak-bapak di sini sudah melaksanakan ibadah suci, ibadah ke tanah suci, baik itu ibadah haji atau ibadah umroh. Kalau ibadah umroh di luar bulan Ramadan, pahalanya adalah pahala umroh. Tapi kalau ibadah umroh di bulan Ramadan, pahalanya adalah pahala haji. Dahsyat tidak? Dahsyat. Subhanallah. Maka pantas kalau di bulan suci Ramadan ini semua orang berbondong-bondong melaksanakan kebaikan, dan memang seharusnya seperti itu. Cuman titip pesan, di bulan suci Ramadan kita rajin seperti ini. Harapannya mudah-mudahan di luar Ramadan pun bisa kita bawa kerajinan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan di bulan suci Ramadan saja. Tapi masih mending kalau di bulan suci Ramadan kita iman makin naik, di luar bulan Ramadan kurang naik, itu masih mending pembicara. Ketimbang orang di luar Ramadan tidak naik imannya, di bulan Ramadan pun tidak mau. Nah, itu kan repot. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita ada peningkatan. Itu adalah panggilan iman. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin. Hadirin rahimakumullah. Namun harus kita waspadai ya, dalam melaksanakan ibadah ini ada hadis yang menjelaskan ruba shaimin hadzuhu min syamihi al-ju'u wal atasu. Tidak sedikit orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan bagian rasa haus dan lapar. Hanya lapar dan dahaga yang didapatkan. Kenapa demikian? Mungkin kita belum bisa menjaga lidah untuk berbicara. Mungkin kita masih sulit menjaga hati dalam mengendalikan emosi. Tentu itu harus jadi waspada bagi kita. Dan saya yakin di dalam bulan suci Ramadan ini kita akan berusaha menahan diri dari hal-hal tersebut, yakni yang membatalkan pahala-pahala puasa. Puasa boleh jadi tidak batal, tapi pahalanya mungkin saja karena kita tidak menahan diri dari emosi, tidak menahan diri dari berkata kotor, berkata kasar, dan insya Allah kita tidak akan melaksanakan hal tersebut. Insya Allah kita akan bisa menahan diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan keikhlasan kita? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, idfan wujudaka fi ardil humul, fama nabata mimma lam yudfan lam yatimu nataiju.
kuburlah, pendamlah dirimu di dalam tanah yang tersembunyi. Kenapa demikian? Niscaya pohon yang ditanam tanpa ditanam di dalam tanah itu tidak akan baik hasilnya. Artinya, di saat kita beramal, maka direndam amaliyah kita, dibendam amal kebaikan kita. Cukup kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau kita memamerkannya, kalau kita memamerkannya, jangan-jangan khawatir sangat berpotensi amal itu akan gugur. Sayanglah kita sedekah banyak-banyak tapi tidak menjadi nilai kebaikan di hadapan Allah. Gitu. Jadi pendam, ibaratnya seperti pohon yang ditanam. Coba Bapak mengambil biji apa? Biji sayuran atau biji buah-buahan, jagung lah umpamakan. Bijinya ditanam di atas genteng, umpamakan, biar kelihatan orang, atau ditanam di depan rumah di teras, ya, biar mudah kelihatan. Andaikan si biji itu tumbuh, saya yakin pertumbuhannya tidak akan bagus, betul? Tapi kalau si biji itu dipendam di dalam tanah, saya yakin pertumbuhan biji itu akan indah, apalagi kita kasih pupuk. Pun begitu dengan amal kita. Jika kita menyimpan rapi-rapi amal baik kita, itulah amal yang paling hebat. Dan puasa jawabannya. Siapa yang bisa memamerkan amal puasa? Hei saya puasa, diekspos kemana-mana. Gak bisa. Puasa itu tersembunyi, hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Namun pelajaran bagi kita, jika puasa demikian, mudah-mudahan amal yang lain pun seperti puasa kita sembunyikan, tapi Allah Maha tahu dan Allah menurunkan keberkahan kepada kita atas dasar amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekian kultum singkat yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tarawih, ibadah puasa, ibadah yang lainnya, di saat seperti ini kita masih semangat, jaga sampai akhir Ramadan, jangan sampai patah semangat, insya Allah. Akhirul kalam wa rahmatullahi. Assalamualaikum. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى